saya rasa semua kasus adalah spesial gitu ya, memiliki karakteristik tersendiri, tapi ada beberapa yang menurut saya menarik seperti jadi terdahulu dikumpulkan dengan topik yang sama ya. Kalau untuk cairan ketuban memang ada beberapa penelitian yang bilang itu tidak terlalu berpengaruh ya. Ada juga yang bilang sedikit berpengaruh, bukan quick count ya, tapi kick count. Ya. Jadi menghitung tendangan ya, kick ya, tendangan. Mengasuh anak balita seperti itu semuanya harus ada support suami gitu ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat MUIS semua, kembali lagi di MUIS Talks, podcast resmi Rumah Sakit Umum Daerah Inca Abdul Muiz yang akan membahas seputar kesehatan, pelayanan, dan edukasi untuk masyarakat. Tentunya bersama saya Juju. Nah, Sobat Sehat MUIS, di episode 3 kita pada kali ini kita akan membahas tema yang sangat spesial, yaitu ibu hamil di bulan puasa, antara kewajiban ibadah dan kesehatan. Nah dok, mungkin banyak nih ibu hamil yang bertanya-tanya, kira-kira saat hamil boleh nggak ya saya berpuasa? Apakah akan ada masalah untuk dedek di dalam perut gitu? Nah pada podcast kali ini kita akan kupas tuntas nih supaya ibadah tenang dan janin pun senang. Nah sudah kita hadirkan bersama kita tamu yang pakarnya langsung yang akan menjawab kegalauan para sobat sehat MUIS, terutama para bumil, yaitu Dr. Rustam, spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialis fertilitas, endokrinologi dan reproduksi. Halo dokter, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke dok, kita akan membahas seputar ibu hamil di bulan puasa nih dok. Mungkin sebelum kita bahas lebih jauh tentang ibu hamil di bulan puasa, boleh dok diceritakan sedikit gimana sih perjalanannya sampai mengabdi di Rumah Sakit Umum Daerah Inca Abdul Muiz ini, dan kesibukannya saat ini apa dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat MUIS, saya Dr. Rustam, spesialis obstetri dan ginekologi atau kebidanan dan kandungan di RSUD IA MUIS Samarinda. Saya di RSUD ini sudah baru 12 tahun ya, menginjakkan tahun ke-12 di sini. Perjalanannya setelah selesai pendidikan spesialis, saya langsung bergabung di MUIS karena kebetulan saya adalah ASN pemerintah kota Samarinda. Sebelumnya saya juga pernah bekerja di Sungai Siring, Puskesmas Sungai Siring dan Puskesmas Palaran sebelum kemudian berangkat sekolah spesialisasi. Demikian Mbak Juju. Oke, berarti sudah 12 tahun ya dok? Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Dok, untuk selain menjadi dokter spesialis saat ini, kalau di rumah biasanya kesibukannya apa dok? Ya, kesibukan kalau di rumah ya seperti biasa ya Mbak Juju ya, seperti hari-hari biasa ya, sebagai seorang kepala keluarga dan ayah dari 2 orang anak ya, seperti yang lain-lain ya, seperti biasa. Dok, tadi kan dokter ini spesialis fertilitas, endokrinologi dan reproduksi, subspesialisnya itu. Ya. Apa sih yang melatar belakangi kenapa tertarik di dunia bidang ini gitu dok? Ya, tertarik di bidang obstetri dan ginekologi atau OBGYN. Bidang ini saya rasa menarik ya, karena membahas atau mencakup 2 wilayah, satu ibu, satu janin, seperti itu ya. Jadi sangat unik dan cukup kompleks seperti itu, dan saya tertantang untuk masuk ke dunia tersebut, dan lebih spesialnya lagi saya mengambil ke subspesialis fertilitas, endokrin dan reproduksi gitu. Karena dalam sehari-hari saya praktek sebagai OBGYN, ternyata memang banyak sekali permasalahan fertilitas di masyarakat seperti itu. Okay. Ya. Dok,
sebagai dokter spesialis nih 12 tahun di Rumah Sakit Abdul Muiz. Kira-kira apa sih Dok pengalaman paling berkesan selama mungkin menangani ibu hamil atau mungkin para perempuan yang berjuang untuk hamil gitu? Ada nggak kira-kira Dok? Ya, saya rasa semua kasus adalah spesial gitu ya, memiliki karakteristik tersendiri, tapi ada beberapa yang menurut saya menarik, seperti pengalaman pernah ketemu pasien hamil ketiga, dan ternyata itu 3 kali kembar gitu ya, sangat jarang sekali terjadi berturut-turut 3 kali kembar seperti itu, dan ibu itu ternyata juga memiliki saudara kembar. Oh, jadi sangat unik, suatu hal yang jarang terjadi, dan saya ketemu di RSUD Abdul Muiz ini. Berarti dia hamil ketiga, kembar ketiga. Kembar ya, Dok? ketiga. Nah, kalau kembar itu apakah dari siapa sih sebenarnya yang harus punya saudara kembar, Dok? Apakah dari ibu atau dari ayah atau Ya, tidak selalu seperti itu. Jadi hanya sepertiga kasus kembar saja yang memiliki latar belakang genetik. 2/3-nya tidak memiliki latar belakang genetik kembar sebenarnya, seperti itu. Jadi walaupun kita misal saya nih nggak punya saudara kembar, itu saya ada kemungkinan untuk punya anak kembar, Dok? Masih mungkin untuk terjadi. Tapi itu apakah tetap secara alami, Dok, atau? Bisa secara alami, bisa juga secara buatan ya. Biasanya memang apalagi kalau kasus-kasus kehamilan dari hasil bayi tabung, itu banyak yang kembar tuh biasanya seperti itu. Tapi secara alami pun bisa memungkinkan ya, untuk itu. Oke. Iya. Menarik ya, Dok, itu tadi kasus yang sangat Ya, unik betul. di Rumah Sakit Abdul Muiz ini. Kemudian Dok, ini kan kita lagi bulan Ramadan nih, bulan puasa. Apakah ada pengaruh puasa Ramadan ke ibu hamil, Dok? Baik, menarik ya, pertanyaannya menarik sekali. Namun sebelum kita bahas mengenai pengaruh puasa Ramadan terhadap kehamilan, ada baiknya kita review kembali kenapa sih kita wajib berpuasa seperti itu ya. Seperti yang sering kita dengar setiap menjelang bulan puasa, selalu dibacakan ayat-ayat Quran mengenai kewajiban berpuasa, yaitu Al-Baqarah 183 yang isinya kurang lebih A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi memang ini merupakan suatu kewajiban yang termaktub dalam rukun Islam keempat, yaitu ya berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kita selalu percaya bahwa setiap kewajiban yang dibebankan kepada kita oleh agama itu merupakan bisa mendatangkan hal-hal baik ya, kebaikan-kebaikan seperti itu, termasuk dalam bidang kesehatan seperti itu. Dan tidak mungkin kita diberikan kewajiban yang kira-kira itu bakal memberikan keburukan atau kemudaratan seperti itu. Namun pertanyaan, apakah ada pengaruh puasa bulan Ramadan terhadap kehamilan? Tentunya nggak bisa kita jawab hanya dari dalil tersebut gitu ya. Ini adalah pertanyaan ilmiah yang juga harus diargumentasi dengan bukti-bukti ilmiah seperti itu. Nah, ada beberapa penelitian mengenai pengaruh puasa Ramadan terhadap kehamilan. Namun bisa kita ambil 2 penelitian penting, yaitu meta-analisis. Meta-analisis adalah suatu metode statistik di mana dilakukan penelitian terhadap gabungan dari beberapa hasil penelitian seperti itu ya. Jadi penelitian terdahulu dikumpulkan dengan topik yang sama ya, kemudian dianalisis lagi. Nah, di situ dikatakan bahwa disimpulkan hampir tidak ada efek negatif atau kecil sekali isu efek negatif puasa Ramadan terhadap kehamilan di situ. Oke. Jadi berarti berdasarkan penelitian itu pun sebenarnya tidak melarang ya, Dok, untuk ibu hamil berpuasa. Iya, jadi artinya boleh-boleh saja ibu hamil mau berpuasa tuh boleh-boleh saja. Namun nanti seberapa boleh dan bagaimana persiapannya nanti kita akan bahas ya. Oke. Jadi Dok, sebenarnya trimester berapa sih ibu hamil itu boleh berpuasa? Ya. Jadi sebenarnya pada trimester berapapun boleh saja ibu hamil untuk berpuasa gitu ya. Tetapi biasanya yang paling
direkomendasi itu adalah trimester kedua, yaitu pada usia 14 sampai 27 minggu. Kenapa? Pada usia ini dianggap kehamilan itu dalam kondisi yang stabil. Kalau trimester pertama ya di bawah 14 minggu, itu kebanyakan ibu masih mengalami mual muntah berlebih seperti itu. Ya, jadi gampang lemes karena pola makannya menjadi terganggu, menurun, nafsu makan menurun, kemudian sedikit-sedikit makan muntah seperti itu. Nah, kondisi-kondisi seperti ini tidak memungkinkan kalau kita mau merekomendasi mereka untuk berpuasa, gitu ya. Gangguan pola makan seperti ini tentunya kita akan memberikan mereka rekomendasi pola makan yang tidak biasa. Artinya kita harus meningkatkan frekuensi makannya, namun porsinya dalam jumlah yang kecil-kecil seperti itu. Misalnya 2 jam sekali, 3 jam sekali mereka harus makan, kemudian porsinya hanya 1/4 atau 1/3 dari biasa seperti itu, atau hanya sekadar 5-6 sendok sudah cukup seperti itu. Tapi frekuensinya yang diperbanyak. Nah, kondisi ini kan tidak memungkinkan kalau kita menganjurkan untuk berpuasa, karena puasa itu kan cukup lama dari subuh sampai ke maghrib, ya kurang lebih ya 13 jam lah seperti itu puasa di Indonesia. Tentu nggak bisa untuk di trimester pertama, sulit sekali untuk dicapai. Pada trimester kedua itu relatif lebih stabil gitu, biasanya keluhan-keluhan mual-mual itu sudah mulai berkurang, pola makan sudah kembali ke biasa seperti itu, sehingga kita bisa merekomendasi mereka untuk berpuasa. Nah, sedangkan pada trimester ketiga itu biasanya banyak keluhan, mudah capek gitu ya, karena kehamilan makin membesar, kemudian juga agak sedikit menekan ke arah lambung, ke arah atas seperti itu juga bisa membuat rasa tidak nyaman pada pencernaan, dan itu juga bisa menjadi hambatan kenapa dia tidak direkomendasi untuk berpuasa. Dan beberapa penyakit-penyakit penyerta pada kehamilan seperti kencing manis, hipertensi, itu kebanyakan munculnya di trimester ketiga. Nah, sehingga memang menghalangi ibu hamil untuk bisa berpuasa seperti itu. Berarti memang itu tadi ya dok, yang trimester 1, trimester 3 itu kalau bisa nggak usah aja dulu berpuasa. Iya, sebaiknya tidak berpuasa dulu. Nah, mungkin selama praktik ini dok, apakah ada kasus yang mungkin pernah dokter temui pada ibu hamil yang tetap memaksakan puasa padahal kondisinya itu tidak memungkinkan gitu? Nah, ya, jadi yang sering terjadi itu di trimester pertama ya. Trimester pertama itu banyak yang berpikiran begini, saya udah terlanjur mual, pola makan saya sedikit, daripada hanya cuma menahan lapar saja, mending saya berpuasa sekalian begitu. Nah, itu sebenarnya nggak tepat ya seperti itu. Seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa kita dengan kondisi seperti ini kita harus mengatur pola makannya yang justru harus lebih sering, tetapi dengan porsi yang lebih kecil seperti itu. Nah, jadi banyak yang memaksakan diri seperti itu, sehingga sehari 2 hari kemudian drop sendiri gitu ya. Jadi lemas badannya seperti itu ya, karena tidak seimbang ya antara asupan dengan yang dikeluarkan seperti itu. Berarti memang ada persepsi yang salah ya sebenarnya di situ, kalau misalnya tadi ibu hamil berpikir daripada makan tidak bisa memaksakan makan, lebih baik berpuasa tadi itu. Tidak juga salah sih sebenarnya ya, mungkin itu karena logika mereka ya, logika awam seperti itu. Kita juga tidak bisa menyalahkan seperti itu, dan karena yang namanya puasa bulan Ramadan ini pahalanya besar ya, jadi daripada hanya menahan lapar haus, ya mereka memaksakan diri untuk berpuasa, sah-sah saja, tapi memang itu tidak direkomendasi seperti itu. Nah, mungkin dok, keterbalikan dari pertanyaan tadi, ada nggak sih pasien yang justru merasa lebih sehat saat berpuasa? Nah, apakah ada cerita yang seperti itu dok? Ya, jadi kalau pasien yang merasa lebih sehat itu lumayan banyak juga gitu ya, tetapi saya rasa bukan karena efek langsung dari puasanya, tapi lebih ke efek psikologisnya, berarti bahwa mereka mampu melalui ibadah ini dalam kondisi keterbatasan kehamilan seperti itu,
Nah, itu dia bisa jadi support psikologis bagi mereka sendiri seperti itu. Jadi mereka merasa lebih kuat seperti itu. Ya. Oke, berarti ternyata puasa itu boleh-boleh aja ya dok, asal kondisinya itu mendukung dan dilihat lagi dia itu ada di trimester berapa. Betul. Nah, tapi mungkin banyak banget nih mitos yang beredar terutama di kalangan ibu-ibu soal puasa. Habis ini kita akan membahas fakta medis dan mitos yang beredar bersama Dr. Rustam tentunya. Oleh karena itu, Sobat Sehat Muiz tetap di Muiz Talks. Halo Sobat Sehat Muiz, kembali lagi di Muiz Talks pada segmen 2. Kita akan membahas fakta, pelayanan, dan realita Rumah Sakit Umum Daerah Inci Abdul Muiz dengan versi kata netizen. Banyak nih dok, Sobat Sehat Muiz yang takut berpuasa karena omongan netizen atau mungkin info-info yang beredar tapi itu belum jelas. Nah, di segmen ini kita akan bandingkan kata netizen dengan fakta medis yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Inci Abdul Muiz. Nah, mungkin kata netizen yang pertama seperti ini dok. Kalau puasa, nanti bayi lahir kecil atau kurang gizi karena nggak makan seharian. Sebenarnya realita di rumah sakit itu seperti apa dok? Sejauh mana puasa berpengaruh pada berat badan janin dan perkembangan otaknya? Oke, ya. Nah, ini salah satu yang dibahas juga dalam meta-analisis yang saya ceritakan di segmen pertama tadi, bahwa ternyata tidak ada hubungannya antara berat badan bayi, luaran berat badan bayi terhadap riwayat dari puasa bulan Ramadan dari ibunya, seperti itu ya. Jadi memang kalau pertumbuhan berat badan bayi itu tergantung dari nutrisi yang dikonsumsi oleh ibunya, seperti itu. Tetapi harus kita pahami dulu bahwa puasa juga bukan seharian nggak makan, gitu ya. Betul. Jadi ada jam-jamnya kita harus buka puasa seperti itu dan bebas untuk tidak berpuasa seperti itu ya di jam-jam malam seperti itu. Nah, disinilah waktu yang harus kita gunakan untuk mengganti dari nutrisi, kalori dan cairan yang tidak tercukupi di jam-jam berpuasa tadi. Jadi tidak benar kalau itu bisa berpengaruh, dan itu terbukti pada penelitian-penelitian ahli. Oke, mungkin juga ini akan menjawab juga dok, berarti memang kan ada juga netizen yang bilang bumil puasa itu bikin air ketubannya jadi sedikit. Itu juga apakah tidak ada sebenarnya pengaruhnya atau gimana dok? Kalau untuk cairan ketuban memang ada beberapa penelitian yang bilang itu tidak terlalu berpengaruh, ya. Ada juga yang bilang sedikit berpengaruh atau menurunkan jumlah cairan ketuban, tapi ada juga yang bilang meningkatkan cairan ketuban, seperti itu. Ya, hal ini terkait dengan bagaimana kita mempertahankan jumlah cairan yang masuk selama bulan puasa, seperti itu. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa puasa bukan sehari penuh, seperti itu. Ada jam-jam kita tidak berpuasa, seperti itu. Kemudian biasanya kasus-kasus di mana terjadi penurunan jumlah air ketuban itu dikarenakan selain berpuasa, dehidrasinya juga terjadi karena ada aktivitas di luar ruangan, seperti itu, aktivitas yang cukup berat, seperti itu, sehingga menyebabkan pengeluaran cairan melalui keringat, seperti itu, yang agak sedikit berlebih, seperti itu. Oke, itu ya dok berarti faktornya. Nah, berarti dok untuk ibu hamil yang tetap berpuasa nih, kira-kira menu sahur dan buka seperti apa yang sebenarnya wajib dikonsumsi kalau misalnya dia tetap memilih untuk berpuasa? Iya. Intinya harus memenuhi komposisi gizi yang cukup, seperti itu. Ada karbohidratnya, ya, ada proteinnya tentu saja, kemudian juga ada unsur lemak dan juga serat, seperti itu. Pada saat sahur memang disarankan untuk mengkonsumsi karbohidrat yang seperti beras merah, seperti itu ya, supaya dia
dirilis lebih lama seperti itu, lebih lambat maksud saya, dirilis lebih lambat sehingga tidak gampang lemes seperti itu. Kemudian juga protein juga harus cukup selain untuk sebagai zat pembangun dari perkembangan si bayi, protein juga bersifat lambat diserap seperti itu ya, sehingga menimbulkan rasa kenyang yang agak sedikit lebih lama seperti itu. Oke. Ya. Nah, kalau untuk air sendiri dok, anjuran untuk ibu hamil kira-kira berapa yang perlu diminum di antara waktu buka dan sahurnya? Ya. Tetap disarankan untuk mempertahankan asupan cairan kurang lebih 2 liter seperti itu, kurang lebih 8 sampai 10 gelas atau 12 gelas selama periode tidak berpuasa itu. Jadi diatur ya, jadi pada saat buka puasa cukup 2 gelas ya, kemudian nanti dari setelah buka puasa sampai ke menjelang tidur itu kurang lebih di 4 sampai 5 gelas, kemudian nanti pada saat sahur 2 sampai 3 gelas seperti itu. Oke, jadi itu tercapai ya dok? Iya, tercapai. Namun bukan berarti bahwa begitu buka puasa langsung masuk 2 gelas begitu, tidak, sedikit-sedikit ya. Jadi bertahap masuknya itu, bukan dipaksa langsung 2 gelas seperti itu. Oke, pelan-pelan aja berarti Ya. ya dok. Nah, mungkin ada nggak sih dok kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan bumil saat berbuka puasa? Selain yang tadi, mungkin dipaksakan langsung banyak minum, terus makannya gitu. Ya, jadi kesalahan-kesalahan itu yang lebih cenderung yang tadi ya. Jadi karena sebenarnya belum layak untuk berpuasa, gitu ya, karena masih ada rasa mual segala macam, tapi memaksakan untuk berpuasa. Nah, sehingga pada saat berbuka itu jumlah yang dimakan itu tidak cukup seperti itu, karena tadi kapasitas dia untuk menampung makanan itu juga sangat terbatas seperti itu. Jadi sehingga cairan yang masuk, kemudian jumlah kalori dan nutrisi yang masuk juga tidak cukup seperti itu. Ya. Oke dok, kemudian ada lagi nih dok, kata netizen, bumil yang puasa bayinya jadi kurang gerak karena lemas. Mungkin di sini kapan sih sebenarnya gerakan janin yang berkurang saat puasa menjadi tanda bahaya bagi ibu hamil dok? Ya, jadi ada beberapa memang tanda bahaya yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah kurangnya gerakan bayi seperti itu. Nah, bagaimana memantaunya? Sebenarnya ibu hamil itu tahu pola kapan si bayi ini bergerak aktif seperti itu. Misalnya pada pagi hari jam sekian sampai jam sekian seperti itu. Ya, jam 8 sampai jam 10 misalnya itu sangat aktif pergerakannya. Setelah itu ada pergerakan tapi tidak terlalu aktif. Nah, itu bisa dibandingkan nih. Ya, bisa dibandingkan nantinya pada saat dia berpuasa apakah di jam-jam itu bayinya tetap aktif atau tidak. Memang ada asumsi bahwa kalau ibunya dalam kondisi yang lapar, kadar gulanya menurun, begitu pergerakan bayi menjadi lebih lambat seperti itu. Tapi sekali lagi balik lagi ke meta analisis yang tadi dikatakan bahwa tidak ada pengaruh besar terhadap pergerakan bayi, kemudian juga indikator dari kesejahteraan bayi yang lainnya seperti itu. Oke, itu tadi ya dok. Berarti memang kita tuh harus melihat gimana dari ibu hamilnya lagi terkait konsumsinya, minum airnya, terus dia benar-benar harus lihat dia di trimester berapa dan harus sering dicek gitu dok. Gerakan janinnya tuh gimana biasanya cara ngeceknya dok? Ya, cara ngeceknya itu dengan menghitung jumlah gerakannya, namanya kick count gitu ya. Bukan quick count ya, tapi kick count. Ya. Jadi menghitung tendangan ya, kick tendangan. Tapi sebenarnya yang dihitung itu tidak hanya tendangan bayi, tetapi semua pergerakan bayi itu bisa dihitung. Nah, biasanya kita ambil periodenya adalah dalam durasi 2 jam itu harus ada minimal 10 kali pergerakan gitu ya. Ada 10 kali pergerakan, nanti kalau memang kurang dari itu, maka dikatakan pergerakan bayinya berkurang. Ya, berkurang. Nah,
boleh tidak langsung mencari pertolongan, tetapi kalau berkurang ya, boleh tidak langsung mencari pertolongan, tetapi bisa diantisipasi dulu. Mungkin kalau dia berpuasa, pecahkan dulu puasanya, ya, makan dulu, kemudian nanti dihitung lagi pergerakan bayinya. Tapi kalau kemudian ternyata setelah memecahkan puasa, sudah makan, ternyata pergerakannya masih kurang, ya sebaiknya dikonsultasikan kepada yang ahlinya, ya, dokter kandungan, seperti itu. Apakah memang ada masalah terhadap pergerakan bayinya atau tidak, seperti itu. Nah, memang metode ini agak sedikit tricky atau agak sedikit menyulitkan begitu. Yang paling mudah tadi membandingkan pada jam-jam tertentu, gitu ya. Membandingkan pada jam-jam tertentu, apakah memang pergerakan bayi ini dirasa menurun, seperti itu. Ya. Oke dok, semakin menarik ya dok, ternyata untuk mengecek janin di dalam bergerak pun itu ada caranya gitu. Ya, betul. Nah Sobat Sehat Muiz, setelah ini kita akan membahas berbagai anggapan yang sering beredar nih di masyarakat dan meluruskan fakta medisnya seperti itu. Jadi nanti di segmen 3 akan ada pertanyaan untuk Dr. Rustam, kemudian akan dijawab secara langsung. Oleh karena itu Sobat Sehat Muiz, jangan kemana-mana, tetap di Muiz Talks. Oke, halo Sobat Sehat Muiz, kita masuk ke segmen 3. Sangat seru dan menarik banget nih, yaitu netizen bertanya, spesialis Obgyn menjawab Q&A. Jadi kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dok, beberapa dari teman-teman, ada juga yang dari media sosial. Nah mungkin pertanyaan yang pertama yang ingin ditanyakan adalah, persiapan apa aja sih dok yang perlu ibu hamil lakukan jika ingin berpuasa? Beberapa persiapan yang harus dilakukan sebelum ibu hamil menjalani ibadah puasa. Yang pertama, nilai secara mandiri dulu kemampuan fisik. Ya, jadi sebenarnya yang tahu kapasitas fisik ini adalah ibunya sendiri. Nah, jadi kalau memang ada keluhan, lemas, macam-macam seperti itu, ya sebaiknya tidak memaksakan diri seperti itu. Tapi kalau memang rasanya kuat untuk menjalani puasa dengan durasi yang kurang lebih 13 jam itu, ya boleh-boleh saja untuk berpuasa. Yang kedua, selain menilai secara mandiri kemampuan fisik, ada baiknya untuk berkonsultasi dengan ahlinya atau dokter kandungan dalam hal ini, untuk menilai apakah memang secara fisik ibunya cukup layak untuk berpuasa dan apakah kehamilannya juga aman untuk dibawa berpuasa, seperti itu. Kemudian setelah diputuskan bahwa memang ini direkomendasikan untuk berpuasa pada saat menjalankan ibadah puasa, jalankanlah ibadah puasa itu dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Seperti yang kita bilang tadi bahwa kita harus mengejar ketertinggalan dari cairan, nutrisi, dan kalori selama berpuasa pada jam-jam yang ditentukan, yaitu setelah berbuka puasa sampai jam sahur. Dan itu jamnya sangat sempit sekali, ya. Kita bayangkan bahwa itu dari saat berbuka sekitar jam 6 sampai setengah 7, seperti itu, nanti sampai ke jam 5 subuh, itu ya kurang dari 12 jam, dipotong waktu tidur. Ya, dipotong waktu tidur lagi. Nah, sehingga waktunya sangat sempit untuk bisa mengejar ketertinggalan dari jumlah cairan, kalori, dan nutrisi tadi. Untuk itu memang perlu strategi pengaturan pola makan dan diet yang tepat pada saat berpuasa, seperti itu. Yang keempat, jangan memaksakan diri, gitu ya. Jangan memaksakan diri di saat memang sudah ada tanda-tanda bahwa memang tidak layak untuk dilanjutkan puasanya, maka sebaiknya untuk tidak melanjutkan berpuasa. Karena sebetulnya juga puasa bagi ibu hamil itu bukanlah suatu hal yang wajib, ya. Jadi ibu hamil diposisikan dalam agama sebagai kelompok yang istimewa, gitu. Boleh meninggalkan ibadah puasa, ya,
tentunya dengan kompensasi bahwa akan dibayar di kemudian hari seperti itu. Jadi jangan usah takut. Ya kalau memang rasanya tidak mampu, ya jangan paksakan diri. Masih banyak ibadah-ibadah sunnah lainnya yang masih bisa kita lakukan untuk mendapatkan pahala bulan puasa. Ya masih bisa ikut tarawih, masih bisa, boleh-boleh saja orang nggak berpuasa tapi tarawih boleh saja kan. Kemudian juga ada pahala sedekah, ya, memberi makan orang yang berpuasa, semuanya menimbulkan, insya Allah akan berbuah pahala seperti itu. Jadi nggak usah takut seperti itu. Mungkin ada juga bumil-bumil yang merasa bersalah kan dok, karena bulan puasa cuma sekali dalam 1 tahun, nah tidak bisa ikut menjalankan karena kondisinya tadi. Padahal itu ada beberapa hal yang bisa digantiin ya dok. Iya benar. Selain yang tadi, apakah sudah cukup dok? Atau ada lagi? Ya, saya rasa cukup itu. Jadi harus ada diperhatikan secara pribadi dan dikonsultasikan dengan ahlinya seperti itu. Ya. Kemudian dok, selain persiapan tadi yang sudah dianjurkan, kira-kira apa sih tanda-tanda darurat yang membuat bumil harus segera membatalkan puasanya? Ya. Jadi terkait dengan tanda-tanda, ya, ini adalah alarm dari tubuh ya, yang harus diwaspadai seperti itu. Yang pertama, apabila ibu hamil merasa kelelahan yang berlebih seperti itu, kelelahan, kemudian rasa haus yang berlebih, mungkin sampai pandangannya berkunang-kunang seperti itu, seperti mau pingsan, ya jangan dilanjutkan seperti itu. Kemudian kalau dirasa gerakan bayi tadi, gerakan bayi berkurang juga disarankan untuk tidak melanjutkan puasanya. Kemudian kalau muncul tanda-tanda seperti kontraksi seperti itu juga tidak dianjurkan untuk melanjutkan puasa seperti itu. Nah, ada beberapa juga kondisi yang memang sebaiknya tidak berpuasa ya, tadi belum kita bahas bahwa kalau memang pada saat penilaian dokter kandungan si ibu tidak layak untuk berpuasa, ya kita tidak rekomendasi untuk berpuasa. Atau memang misalnya kondisi hamilnya yang tidak memungkinkan, seperti dari awal pertumbuhan bayinya dinilai tidak terlalu pesat atau cenderung melambat seperti itu, maka memang tidak dianjurkan untuk berpuasa. Atau ibunya memiliki penyakit-penyakit lain seperti kencing manis, ya, hipertensi yang mengharuskan dia untuk minum obat secara teratur. Ya. Atau misalnya pada saat penilaian dinilai bahwa cairan ketuban si anak ini memang sedikit seperti itu. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini memang tidak bijak untuk merekomendasikan si ibu untuk berpuasa seperti itu. Oke, jadi itu tanda-tanda daruratnya ya. Ya. Apakah justru bagus misal sebelum memutuskan untuk berpuasa lebih baik kayak konsultasi dulu dok? Harus, ya harus dikonsultasikan terlebih dahulu karena kita hanya bisa secara pribadi menilai kemampuan fisik kita, ya tetapi yang bisa menilai bagaimana kondisi kehamilannya tentunya yang lebih ahli. Nah dok, untuk bumil di rumah biasanya kan pasti ditemani sama para suaminya ya dok, di rumah dalam mendukung istri yang sedang hamil dan ingin berpuasa. Kira-kira apa pesan yang bisa disampaikan untuk para suami yang istrinya lagi hamil dok? Iya. Jadi support suami pada ibu hamil itu tidak terbatas hanya pada saat dia berpuasa. Jadi mulai dari kehamilan itu sendiri sampai nanti dia melahirkan, kemudian juga mengasuh anak balita seperti itu, semuanya harus ada support suami gitu ya. Jadi saling mengingatkan bahwa ada tanda-tanda bahaya yang mungkin tidak perlu dilanggar seperti itu. Kemudian juga ada nutri-nutri yang harus dipenuhi. Nah, itu juga peran suami juga untuk selain membantu menyiapkan itu, dia juga membantu mengingatkan ya bahwa ini istrinya harus makan jam segini seperti itu. Oke, berarti peran suami juga memang sangat mendukung ya dok? Di semua kehamilan. Di semua kehamilan, tidak hanya bulan puasa ya ternyata Sobat Sehat Muiz. Jadi memang betul-betul dari semuanya deh gitu. Kemudian dok, masuk ke yang terakhir mungkin. Apa satu pesan penutup dari dokter agar ibu hamil di luar sana tetap tenang menjalankan ibadah di bulan suci ini?
Sebentar, ini closing statement udah. Iya, closing statement. Dok. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama kita kembalikan bahwa ibadah puasa bulan Ramadan ini adalah suatu kewajiban bagi umat Muslim. Ya, namun sekali lagi perlu diingat bahwa ibu hamil adalah golongan spesial yang boleh meninggalkan ibadah puasa. Jadi jangan paksakan kondisi kalau memang tidak mampu untuk berpuasa. Itu yang hal pertama. Kemudian kalau memang sanggup secara fisik untuk melakukan ibadah puasa dan dinilai layak untuk berpuasa, maka jalankanlah puasa itu dengan baik, ya, berkonsultasi dengan ahlinya untuk menentukan layak atau tidak layaknya. Kemudian juga jalankan ibadah puasanya, sahur yang baik, kemudian berbuka puasa dan makan dan minum di jam-jam yang tidak berpuasa secara benar, seperti itu. Dan sekali lagi tidak memaksakan diri, amati alarm dari tubuh. Jadi ada tanda-tanda yang tidak biasa dari tubuh, maka sebaiknya untuk tidak meneruskan puasanya. Itu saja. Itu saja ya, Dok. Oke, terima kasih Dokter Rustam atas pencerahannya. Sangat banyak sekali tadi pembahasan yang kita bahas terkait ibu hamil di bulan puasa Ramadan ini. Jadi sebenarnya niat ibadah itu luar biasa ya para Sobat Sehat Muiz, terutama bunda-bunda yang sedang hamil dan ingin berpuasa. Tapi yang perlu tetap diingat adalah kesehatan dan si kecil tetap prioritas utama, seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya masih ragu atau ada yang belum terbahas di podcast kali ini, boleh jangan lupa untuk kontrol ke poli kandungan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Inci Abdul Muiz, seperti itu. Untuk Sobat Sehat Muiz yang menyukai podcast kita pada episode kali ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kemudian tulis juga di kolom komentar kalau kalian ada topik kesehatan lain yang ingin dibahas atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan gitu. Saya Juju Dok, bersama Dokter Rustam pada episode 3 kali ini. Izin pamit undur diri, sampai jumpa di Muiz Talks selanjutnya. Salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.